Pada suatu malam purnama yang cerah selepas sholat Isya, ada sekumpulan anak-anak bermain dengan cerianya. Mereka bermain dengan kunang-kunang, binatang kecil ajaib yang bisa memancarkan sinar dari tubuhnya. Hei, lihat! Aku bisa menangkap seekor kunang-kunang. Wah, cahaya dari tubuhnya terang sekali ya. Iya, terang sekali. Daru, kunang-kunangnya jangan disakiti ya. Kita harus sayang ke sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Iya kan, Dari? Hehehe. Hei teman-teman, lihat! Bulannya berubah jadi bulan sabit. Wah, seram. Jangan-jangan bulannya dimakan raksasa. Takut! Masya Allah! Bulan seperti tertutupi oleh bayangan besar. Keceriaan anak-anak yang sedang bermain pun hilang seketika. Namun, Daru dan Dari menyadari akan adanya peristiwa alam yang sedang terjadi. Jangan takut. Itu namanya gerhana bulan. Hah? Gerhana bulan? Apa itu gerhana bulan? Sini kakek jelaskan. Bulan itu bergerak mengitari bumi kita. Dan bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari pada satu garis lurus. Sehingga bulan berada di dalam bayangan bumi. Oh, kenapa hanya sebagian yang gelap, Kek? Iya, cucuku. Kakek lanjut jelaskan ya. Gerhana bulan itu melalui beberapa tahapan. Pertama, bulan masuk ke bayangan penumbra bumi. Kita menyebutnya gerhana bulan penumbra. Kemudian, sebagian piringan bulan mulai memasuki bayangan umbra bumi. Kita menyebutnya sebagai gerhana bulan sebagian. Ketika seluruh piringan bulan memasuki bayangan umbra bumi, kita menyebutnya sebagai gerhana bulan total. Wah, aku baru tahu ada istilah umbra dan penumbra loh. Iya, aku juga. Terus kalian harus tahu, bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Itu sebabnya manusia mengenal adanya fase bulan. Oh, gitu ya, Kek? Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 disebutkan seperti ini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kek, kalau ada gerhana bulan, berarti ada gerhana matahari juga dong. Iya, betul. Selain gerhana bulan, ada juga gerhana matahari. Kakek jelaskan bedanya ya. Gerhana matahari terjadi karena matahari tertutup bulan. Walaupun bulan lebih kecil, piringan bulan dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Ini karena jarak bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari. Nah, jarak bulan ke bumi juga kadang dekat dan kadang jauh, yang membuat bulan terlihat lebih besar atau lebih kecil. Gerhana matahari dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi saat posisi matahari, bulan,
dan bumi berada di satu garis lurus. Pada posisi ini, bayangan inti bulan jatuh ke bumi. Pada gerhana ini, bulan menutupi sinar matahari pada jarak terdekat dengan bumi, sehingga wilayah bumi yang terlewati bayangan bulan akan menjadi gelap. Pada gerhana matahari sebagian, bumi berada di daerah bayangan penumbra bulan. Ketika fenomena ini terjadi, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Dan waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian ini lebih lama daripada saat gerhana matahari total berlangsung. Proses terjadinya gerhana matahari cincin sama dengan gerhana matahari total. Perbedaannya, pada gerhana matahari cincin, bulan terlihat lebih kecil dari matahari, sehingga bulan hanya menutup sebagian piringan matahari dan terlihat berbentuk seperti cincin. Oh, aku jadi paham. Kalau gerhana bulan itu, posisi bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Sedangkan gerhana matahari, posisi bulanlah yang ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Gitu kan, Kek? Iya, cucuku. Berarti kalau gerhana bulan terjadi pada malam hari, maka gerhana matahari terjadi pada siang hari ya, Kek? Betul itu, cucuku. Aku nanti mau lihat langsung gerhana matahari, ah. Iya, aku juga. Kalian nanti bisa melihatnya langsung. Tapi ada caranya loh. Gimana caranya, Kek? Gini caranya. Saat terjadi gerhana matahari, kita tidak boleh menontonnya dengan mata telanjang karena sangat berbahaya dan bisa membuat mata kita rusak bahkan buta. Tapi ada cara-cara menonton gerhana matahari dengan aman. Pertama, bisa dengan memakai kacamata khusus untuk melihat matahari. Kedua, pakai proyektor lubang jarum. Dan yang ketiga, memakai teropong yang telah diberi filter khusus untuk melihat gerhana matahari. Oh ya, kakek ada cerita rakyat tentang legenda gerhana di Indonesia. Kalian mau mendengarkannya? Mau. Baiklah kalau begitu. Duduk yang manis ya. Pada zaman dahulu, ada dewa-dewa yang menguasai darat dan langit Nusantara. Beberapa dewa yang paling sakti diantaranya adalah Batara Wisnu, Batara Candra, dan Batara Surya. Mereka dipimpin seorang dewa yang bijaksana, yaitu Batara Guru. Pada suatu hari, para dewa di langit sedang meminum air keabadian yang disebut Tirta Amerta. Namun tiba-tiba, ada sosok raksasa yang berusaha mencuri Tirta Amerta. Dia adalah Batara Kala. Pencurian itu pun diketahui oleh Batara Candra dan Batara Surya. Mereka kemudian melaporkannya kepada Batara Wisnu. Batara Kala lalu melarikan diri dari kejaran Batara Wisnu. Saat Batara Kala meminum Tirta Amerta, senjata cakra milik Batara Wisnu berhasil memenggal kepala Batara Kala. Ah, leherku! Tubuh Batara Kala pun jatuh ke bumi dan berubah menjadi lesung. Namun kepalanya menjadi abadi dan tetap melayang-layang di langit. Batara Kala dendam kepada Batara Candra dan Batara Surya. Dia bertekad akan mengejar mereka berdua kemanapun mereka pergi. Awas kalian berdua, Batara Candra, Batara Surya. Setiap kali Batara Kala berhasil menangkap Batara Candra atau Batara Surya, Batara Kala akan memakannya. Itulah yang menyebabkan langit menjadi gelap gulita. Untuk menolongnya, orang-orang di bumi beramai-ramai memukul lesung sekeras-kerasnya agar Batara Kala kesakitan dan memuntahkan Batara Candra atau Batara Surya sehingga bumi bisa kembali terang seperti sedia kala.
Tapi ingat ya, ini hanya legenda rakyat saja. Iya, Kek. Kek, kok ada yang takbiran seperti mau lebaran? Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu, kakek mau sedikit cerita lagi soal gerhana pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, baru saja meninggal ketika terjadi gerhana. Masyarakat banyak mengaitkannya dan berkata, gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim, kata mereka. Luar biasanya, meskipun sedang berduka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap meluruskan pemahaman orang-orang mengenai gerhana yang terjadi. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak juga karena kelahiran seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bersedekahlah. Oleh karena itulah, umat Islam disunnahkan untuk memperbanyak takbir ketika terjadi gerhana. Lihat, bulannya berubah menjadi warna merah. Kenapa bisa begitu, Kek? Inilah waktunya gerhana bulan total. Pada fase ini, warna bulan dapat berubah menjadi warna merah. Masya Allah. Sebenarnya, pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, sehingga mengakibatkan bulan menjadi merah. Itulah sebabnya, pada saat gerhana bulan total, bulan dapat terlihat berwarna gelap kemerah-merahan. Terkadang seperti merah tembaga atau merah darah. Gerhana bulan aman untuk diamati dengan mata telanjang dan tidak berbahaya sama sekali. Seperti yang dapat kalian nikmati sekarang ini. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham tentang peristiwa gerhana? Iya. Gerhana bulan itu terjadi karena kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, yuk kita ke masjid. Kita laksanakan sholat sunat khusuf bersama-sama. Yuk. Oh ya, sholat gerhana itu agak berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya ya. Sholat gerhana itu terdiri dari 2 rakaat. Dan tiap rokaatnya terdiri dari 2 ruku, 2 itidal, dan 2 sujud. Dan setelah sholat ada khutbahnya juga. Ya sudah, hayu berangkat. Yuk. Teman-teman, itulah cerita dari kami tentang gerhana. Seru ya? Iya dong. Nah, bagaimana cerita kalian tentang gerhana? Jangan lupa untuk berbagi ceritanya ya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa terus belajar
dan menggali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa.